Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jamain. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan ceramah pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum mulai. Semoga kita selalu dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang saya hormati, saya Sheryl Dian Zaikra dari kelas 11A, nomor absen 10. Hari ini saya akan menyampaikan ceramah mengenai akhlak. Mari kita mulai. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita itu hidup di era yang serba cepat. Informasi itu silih berganti. Tren dalam hidup itu berubah dalam hitungan jam. Dan nilai agama itu kerap kali tergeser oleh nilai-nilai duniawi. Nah, di tengah gempuran dunia ini, di berbagai hal seperti medsos, akhlak ini itu menjadi benteng terakhir yang membedakan kita. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, wa innaka la'ala kullin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Ayat ini menunjukkan bahwa bukan hanya tambahan dalam Islam, melainkan bagian utama. Rasulullah SAW tidak hanya memberikan syariat, tapi juga membawa akhlak. Beliau tidak hanya mengajarkan cara beribadah, tapi juga mengajarkan cara berinteraksi, cara bicara, cara beretika yang baik dan beradab. Nah, hadirin rahmatullah, sekarang tuh kita bisa menemukan banyak orang yang tampak religius. Mereka pakai jilbab syar'i, terus celana panjang, tapi suka berkata kasar, suka menggunjing, dan tidak pernah peduli pada orang lain. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai orang yang beribadah tapi tidak berakhlak. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi, orang yang baik akhlaknya itu seperti apa dan bagaimana? Orang yang baik akhlaknya itu bukan berarti ia tuh sholat 5 waktu dengan tepat waktu, ataupun mengikuti puasa Ramadan dan lain-lain. Namun, orang yang akhlaknya baik itu orang yang selalu menjaga lisannya agar tidak berkata kasar, menggunjing. Orang yang tidak menyebarkan hoak ataupun bergosip yang buruk-buruk tentang orang lain. Orang yang akhlaknya baik itu orang yang senantiasa selalu berbuat baik tanpa meminta imbalan. Orang yang akhlaknya baik itu orang yang suka tolong-menolong sama orang lain, tidak peduli alasannya apa. Jadi, dengan sholat 5 waktu itu tidak akan menjadikan kita istimewa. Kalau kita tuh suka berbuat buruk, menipu, dan hal-hal buruk lainnya. Puasa Ramadan juga tidak menghalangi kita dari neraka jika kita tuh juga suka menyakiti orang lain. Saat ini kita bisa menjumpai beberapa akhlak yang kritis di zaman now sekarang. Nah, di zaman sekarang itu eranya semakin berganti, teknologi semakin canggih. Sekarang kita sudah mengenal yang namanya medsos. Medsos ini adalah salah satu platform di mana kita tuh bisa mengutarakan semuanya, termasuk ujaran kebencian.
Yang pertama itu akhlak dalam berkata. Di zaman saat ini, ujaran kebencian itu menjadi hal yang lumrah. Di medsos, orang tuh saling hujat, seperti netizen-netizen itu. Saling caci maki, bahkan dalam nama agama. Padahal Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Diam itu lebih baik daripada berkata yang tidak bermanfaat. Terus yang kedua, ada akhlak dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang sholat khusyuk tapi upload hoax, berita-berita buruk, ataupun gosip-gosip. Jangan jadi orang yang suka ngaji tapi juga suka body shaming. Media sosial itu adalah cermin akhlak kita. Jika dunia maya saja kita sudah tidak terkendali, bagaimana di dunia nyata? Terus yang terakhir tuh ada akhlak dalam berbisnis. Ini sering kita jumpai, banyak pedagang-pedagang muslim itu suka membuka aib konsumen, menipu berat timbangan, mengoplos barang, atau menaikkan harga seenaknya. Rasulullah pernah bersabda bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Dan jangan sampai kita menjual sesuatu yang tidak sama nilainya. Nah, cara untuk mengatasi itu semua, kita bisa menghindari perbuatan akhlak-akhlak buruk tersebut. Yang pertama, kita mencoba rem untuk tidak berkata-kata kasar tapi jangan di saat bulan Ramadan saja kita tidak berkata kasar, tapi senantiasa setiap hari kita memperbanyak kalimat zikir, mengaji, terus menghindari perbuatan hal-hal yang memicu kita untuk menggunjing orang lain atau bergosip. Terus filter lingkungan, jauhi teman-teman yang suka mengumpat, suka gosip. Jadi kalian itu tidak terbawa, kayak nanti kalau ketemu teman yang suka mengumpat, kalian gak bisa tahan dan kalian ikut mengumpat. Nah, kepribadian itu juga menentukan siapa diri kita. Lingkungannya kita tuh membentuk kepribadian kita sendiri. Terus yang lebih baik itu introspeksi diri. Yang paling terakhir, hari ini itu kenapa kok saya berbuat seperti ini, berkata apakah ini yang benar-benar saya inginkan, kenapa kok saya berkata kasar, atau kenapa saya berbuat buruk seperti menipu, berbohong, dan lain sebagainya. Introspeksi diri ini mencegah kita untuk berbuat buruk di kemudian harinya. Dan memang sholat itu tidak menjamin kita tuh memiliki akhlak yang baik, tapi sholat 5 waktu itu mencegah kita untuk berbuat buruk. Nah, sekian saja ya para hadirin yang saya cintai. Akhlak itu bukan pilihan, tapi keharusan. Akhlak itu bukan untuk dipamerkan, namun untuk diamalkan. Marilah kita menjadi generasi yang tidak hanya sholatnya khusyuk, namun senyumnya juga menyenangkan. Generasi yang tidak hanya hafalan Al-Quran, tapi juga bisa mencegah perbuatan buruk. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijelaskan oleh Rasulullah. Aku wasiatkan kepada kalian berakhlak mulia, karena sesungguhnya akhlak mulia itu akan membawa kalian ke surga. Semoga dengan ceramah dari saya ini dapat membuat kita semua berubah menjadi lebih baik, tidak suka menggunjing, berkata kasar, atau berbuat buruk, dan melakukan perbuatan tercela lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua dan jadi bekal bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dijauhi dari perbuatan-perbuatan seperti itu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih para hadirin semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.